Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adab, ketemu lagi dengan aku Carwani Ali dan seperti biasa nih Sobat Adab ya, karena hari ini kita masih memasuki segmen review buku atau bedah buku ya, yang merupakan salah satu segmen andalan di channel YouTube Penerbit Adab dan juga merupakan salah satu fasilitas yang diterima oleh para penulis ya. Dan ini spesial banget nih ya Sobat Adab, karena review buku kita kali ini itu bertemakan tentang keagamaan dan juga ini sangat relevan banget dengan nuansa hari ini atau belakangan karena masih ada di bulan suci Ramadan ya. Jadi mungkin untuk Sobat Adab di rumah yang memang mencari suatu tontonan atau suatu hal yang lebih produktif yang temanya untuk bisa meningkatkan apa ya, ibadah kita gitu ya dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini bukunya cocok banget untuk sobat adab, terutama mungkin sobat adab yang saat ini sudah berkeluarga, terus memiliki seorang anak, atau mungkin berencana mau punya anak dan ingin menata nanti anak-anaknya ingin rajin sholat, gitu, ingin soleh juga gitu, dan soleha tentunya. Ini cocok banget ya Sobat Adab karena hari ini saya akan membedah atau mereview sebuah buku dengan judul Membangun Fondasi Keagamaan. Yang dimana fokus buku ini, nah bukunya seperti ini ya Sobat Adab. Nanti untuk lebih detailnya nanti akan tayang di layar kaca dari Sobat Adab di rumah ya. Jadi akan fokus cara mendidik dan dalam mendorong kedisiplinan sholat itu seperti apa sih, terutama untuk anak-anak yang mungkin banyak kali ya sobat adab di rumah yang mengeluhkan, ini anak-anak kalau disuruh sholat agak susah ya, apalagi mereka yang mungkin baru masih sangat-sangat eh, belia gitu. Jadi ini sangat cocok banget dan alhamdulillah hari ini kita sudah terhubung dengan penulisnya langsung yaitu Pak Fahmi Maulana SAG MPD, dan seperti yang tertampil beliau masih sangat-sangat muda sekali dan saya juga sudah izin untuk memanggilnya lebih akrab gitu, yaitu Mas Fahmi ya. Halo, selamat pagi Mas Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Ali. Terima kasih atas undangannya. Selamat pagi juga, Alhamdulillah. Mas Fahmi, gimana kabarnya nih sebelum kita langsung masuk ke bukunya? Mungkin Ya, kabarnya mungkin Sobat Ara pengen tahu nih gimana nih background dari Mas Fahmi juga ya. Boleh diperkenalkan secara singkat sekilas dan juga kesibukannya saat ini gimana nih baik. Mas Fahmi? Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Mas Ali, untuk kabar. Insya Allah hari ini tetap baik dan menjalani aktivitas produktif seperti biasa, walaupun di tengah-tengah kegiatan saum ya. Hari ini di hari ke-15. Ya, Alhamdulillah. Sebelumnya, mungkin saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fahmi Maulana. Saya asli dari kota Sukabumi, yang kebetulan tinggal, lahir, dan juga besar di kota Sukabumi. Tapi ayah saya juga ada keturunan dari Indramayu. Jadi secara kedekatan kita Wow. punya chemistry mungkin ya. Dan ada keluarga saya juga banyak di Indramayu, daerah Kepandean ya. Oh, Ya, oke oke. Islamic Center itu ya. Iya iya iya. Eh, Aktivitas saya sehari-hari mengajar, Mas Ali. Saya merupakan seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Sukabumi dan juga berdedikasi di bidang pendidikan lainnya, yaitu sebagai seorang pendidik di salah satu sekolah juga di kota Sukabumi, yang mana hari-hari ini memang eh, aktivitas dan rutinitas kebiasaan saya adalah mengajar, kemudian menjadi narasumber-narasumber kegiatan keagamaan baik di kampus maupun di lingkungan masyarakat. Mungkin itu sederhananya, Mas Ali. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Fahmi. Berarti tanpa secara tidak langsung berarti Mas Fahmi juga keturunan Wong Dewek ya. Karena tadi Ya, Jawa orang Dermayu. Indramayu juga. Iya, luar biasa. Berarti saat ini juga Mas Fahmi ini kesibukannya memang sebagai seorang dosen dan mengajar juga ya, Betul. untuk salah satu profesinya juga. Berarti untuk dari judul buku yang kita bedah ini memang mengajarnya juga di bidang yang sama gitu ya Mas Fahmi ya, terkait soal ke pendidikan keagamaan gitu. Ya, betul.
Saya sendiri memang berfokus pada pendidikan agama Islam dan juga multi kajiannya yaitu tentang Al-Quran maupun hadis. Karena background saya sendiri memang berangkat dari latar belakang sarjana di bidang hadis dan juga di bidang pendidikan agama Islam. Sehingga fokus di buku ini pun sedikit banyaknya membahas tentang kaitannya pendidikan yang diberikan orang tua kepada anak-anak usia dini dalam konteks hadis maupun Al-Quran. Kira-kira seperti itu. Oke, luar biasa. Wow. Oke, Sobat Adab itu adalah sekilas tentang Mas Fahmi ya, yang sudah memperkenalkan dan juga background-nya. Berarti mungkin Sobat Adab yang saat ini menonton di rumah yang melalui YouTube Penerbit Adab, tidak usah ragu-ragu ketika ingin membaca buku yang luar biasa ini ya. Buku dengan judul Membangun Fondasi Keagamaan ini cocok banget karena ditulis langsung dengan penulisnya yang ahli di bidangnya dan juga memang saat ini masih aktif juga mengajar dan concernnya juga memang pendidikan agama Islam gitu ya. Jadi nggak usah diragukan lagi kalau misalkan sobat ada di sini langsung kayak oh boleh juga nih aku langsung check out bukunya terus baca bukunya. Terutama sekali lagi untuk sobat adab yang sudah berumah tangga punya anak yang memang cocok untuk mulai diperkenalkan sholat gitu ya. Atau mungkin yang belum punya anak juga boleh ya Mas Fahmi ya karena Sangat merencanakan boleh. itu kan boleh gitu ya. Betul sekali. Oke, Oke Mas Fahmi kita langsung masuk saja ke review bedah bukunya ya agar tidak terlalu banyak waktu yang terbuang. Eh, Pertanyaan yang pertama nih Mas Fahmi ya, kita kan Baik. sudah tadi openingnya tentang memperkenalkan dari background Mas Fahmi sebagai seorang dosen pendidik yang mengajar tentang concernnya di bidang agama Islam gitu ya. Nah, sebenarnya gitu loh, Mas Fahmi, ini pertanyaannya mungkin basic lah. Kenapa sih yang mendorong dari Mas Fahmi pada akhirnya itu memutuskan untuk menulis buku ini gitu? Kalau berdasarkan dari backgroundnya ya yang sudah disampaikan memang oh, oke concernnya di bidang pendidikan agama Islam. Tapi kenapa memilih untuk menulisnya itu untuk membangun fondasi keagamaan, tapi konteksnya itu untuk anak-anak gitu, yang ibaratnya sebagai mungkin maaf ya, sebagai yang dibahas di dalam buku ini gitu, walaupun memang pembacanya pasti orang dewasa gitu, tapi yang dibahas itu kan adalah seorang anak-anak untuk mendisiplinkan sholat gitu. Boleh silakan Mas Fahmi dijawab. Baik, Mas Ali, terima kasih. Sebetulnya penulisan buku ini dilatar belakangi dari penelitian panjang saya pada saat itu Hmm. di pada era COVID-19. Jadi Oh, eh, idealnya kan sekarang kita tahu bahwa orang tua itu lebih banyak memilih anak-anak itu sekolah di sekolah yang berbasis keagamaan, baik di betul. boarding school maupun di pesantren. Nah, sehingga hal ini sebetulnya eh, apa ya, menggugurkan kewajiban orang tua dalam hal apa itu melaksanakan pendidikan anak. Bahwasanya kita harus pahami betul bahwa pendidikan anak itu lebih utama dilakukan yang pertama adalah oleh orang tuanya sendiri. Sebagaimana dalam hadis dikatakan al-ummahat hil madrasatil ula. Bahwasanya ibu atau dalam konteks lain dijabarkan lebih luas adalah orang tua itu adalah madrasah pertama, artinya sekolah yang mengajarkan banyak hal pertama kali pada anak-anaknya. Dan sehingga dengan adanya sekolah-sekolah berbasis pesantren dan lain sebagainya, orang tua merasa dirinya telah selesai memberikan pendidikan tersebut. Padahal hal itu tidak mencukupi, kira-kira seperti itu. Ditambah ada peluang ketika pandemi COVID berlangsung pada tahun 2019 sampai dengan 2021 yang lalu, kita tahu semua bahwa eh, lebih banyak anak-anak itu melakukan aktivitas pembelajaran maupun kegiatan keagamaan di rumah dan ini menambah semangat baru kiranya bagi para orang tua untuk mendidik anak-anak di rumah karena pada saat itu sekolah sendiri tidak menjadi alternatif pendidikan. Betul. Melainkan orang tua lah yang justru harus mendidik anak-anaknya dan ini mengembalikan fitrah orang tua gitu ya yang kemudian kita anggap sebagai seorang madrasatul ula tadi untuk kembali memaksimalkan perannya. Dan ketika saya riset beberapa orang tua, mereka ternyata memilih sekolah ke berbasis keagamaan itu atas dasar tidak pahamnya juga mereka terhadap masalah-masalah agama, khususnya masalah sholat yang memang kurikulum sederhana yang bisa diajarkan pada anak-anak oleh orang tuanya, di mana pendidikan sholat ini
merupakan hal yang sebetulnya kalau diajarkan itu ringan, tetapi memang sulit untuk membiasakan kedisiplinan. Nah, saya berfokus pada saat itu melakukan penelitian tentang bagaimana kemudian kurikulum pendidikan dalam konteks hadis maupun Al-Quran dan juga pandangan para tokoh-tokoh pendidikan yang saya kutip yaitu Profesor Ahmad Tafsir, guru besar di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, rahimahullah. Eh, Beliau mengutip teori pendidikan yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, di mana fokusnya ini pada proses pendidikan sholat yang dituangkan dalam 7 poin yang saya kira sangat-sangat sederhana. Ya, buku ini ditulis dengan kesederhanaan tersebut. Jadi itu latar belakangnya. Jadi memberikan pengetahuan dan juga wawasan, mungkin sedikitnya kisi-kisi gitu ya untuk orang tua ketika pandemi COVID itu untuk bagaimana kemudian caranya mengajarkan anak-anak atau mengajak lah bukan lebih cenderungnya mungkin ya mengajak anak-anak sholat dengan tips dan trik tertentu supaya yang diajarkannya sesuai dengan standar kurikulum Islam yaitu Al-Quran dan hadis dan juga orang tua memiliki bekal yang cukup untuk melakukan pendidikan tersebut di rumah kira-kira seperti itu. Oke, wow. Berarti dari apa yang saya tangkap ya, Mas Fahmi, berarti awal dari adanya karya ini tuh memang berdasarkan mungkin keresahan secara pribadi Mas Fahmi juga yang memang mungkin tahu ya bahwa oh fitrahnya seorang tua itu kan memang ada kewajiban untuk memberikan pendidikan sebagai madrasah pertama seorang anak gitu ya. Betul, betul. Sedangkan dan di situ juga pas banget kejadiannya pada saat COVID-19 itu kan memang di situ riuh banget kejadiannya semua serba daring bahkan sekolah pun semua serba daring dan mau nggak mau orang tua itu kan pada akhirnya sedikit menggantikan posisi seorang guru sebagai pendidik untuk mengajarkan. Nah, bagaimana kalau misalkan orang tuanya malah dia tidak paham nih gitu ya Pak Mas Fahmi ya jadi dari situlah eh, memang salah satu idenya untuk oh ternyata di orang tua pun juga memang ada hal yang kurang paham jadi mungkin dengan merilis karya ini tuh bisa menjadi bekal untuk kedepannya barangkali gitu ya hal ini sorry hal yang kayak mengharuskan kita tentang daring atau itu tuh setidaknya orang tua lebih paham gitu betul ya Mas Ya, Fahmi. betul Oke, seperti itu luar pemikirannya. biasa menarik nih Mas Fahmi berarti untuk pertanyaan selanjutnya kalau kita bicara soal ide ya, walaupun tadi sudah dijelaskan bahwa memang buku ini juga berdasarkan mengutip atau menggunakan menerapkan konsepnya dari Profesor Ahmad Tafsir gitu yang sudah dijelaskan juga. Tapi ada nggak sih Mas Fahmi alasan yang sangat-sangat mendasar selain karena memang sangat sederhana dan memang kayak sesuai banget gitu dengan tadi sesuai hadis dan Al-Quran dan juga memang menerapkan banget konsep itu. Tapi ada nggak sih alasan yang benar-benar membuat Mas Fahmi kayak oh yaudah deh kayaknya aku mulai memasukkan kajian tersebut tuh menerapkan konsepnya dari eh, Profesor Ahmad Tafsir gitu. Apa sebelumnya ada nih konsep-konsep lain sebelum memantapkan menggunakan konsep dari Profesor Ahmad Tafsir? Boleh silakan Mas Fahmi. Ya, Alasannya gitu ya. jadi betul. Alasannya sebetulnya dengan melihat fenomena di lapangan ya, bahwasanya kita lihat sebagai saya juga sebagai seorang pendidik ya, sebelum menjadi dosen saya pernah menjadi guru juga melihat keresahan di masyarakat bahwasanya anak-anak SMP, SD maupun SMA ketika saya lihat memang ada bukan ada mungkin ya saya bilang masih banyak anak-anak yang memang belum bisa bacaan sholat itu sendiri. Mhm. Bahkan ketika sholat mereka ya cenderung lebih banyak bercanda kira-kira seperti itu. Termasuk di masjid-masjid kalau dilihat kan Mhm. anak-anak itu lebih ya fokus karena memang bermain memang dunia anak gitu ya. Tetapi di sisi lain memang ketika ditanya kembali atau diuji kira-kira bacaan sholatnya memang belum memahami secara utuh kira-kira seperti itu. Ditambah dengan fenomena sekarang yang memang anak-anak muda di apa generasi Z, generasi Alpha kira-kira seperti itu ya, menganggap bahwa sholat ini ya bukan sesuatu hal yang penting dilakukan gitu, sehingga kesadaran mereka tentang komunikasi terhadap Tuhannya itu berarti tidak sepenuhnya didapatkan oleh mereka. Nah, sehingga ini perlu memang kerjasama. Jadi orang tua tidak bisa berlepas diri dari tanggung jawab mereka bahwasanya menyekolahkan anak ke sekolah berbasis keagamaan itu eh, menggugurkan kewajiban mereka sebagai seorang pendidik ya Madrasatul Ula tadi, melainkan memang harus ada kerjasama dan korelasi antara lembaga dan juga orang tua kira-kira seperti itu. Dan
ketika di riset beberapa orang ya di dalam buku ini ada pertanyaan-pertanyaan juga yang saya lontarkan pada orang tua maupun anak ya yang saya wawancarai dengan dari latar belakang yang berbeda. Saya mengambil sampel pada saat itu ada orang tua yang memang bekerja sebagai seorang ASN, ada yang berlatar belakang orang tua sebagai seorang pedagang, kemudian ibu rumah tangga, dan juga ada dengan berbagai profesi yang lainnya. Ada empat orang tua sampel yang saya wawancara pada saat itu. Di sana kan kita bisa lihat ya pola asuh yang dilakukan setiap orang tua dengan berbagai latar belakang pun akan mempengaruhi ternyata pada pemahaman anak tentang sholat itu sendiri. Hmm. Seperti misalkan kalau yang ASN dengan penuh waktu mereka bekerja di kantor sehingga keterbatasan mereka dengan orang anak itu komunikasinya sangat singkat mungkinnya bisa dikatakan seperti itu. Kemudian orang tua yang berwirausaha dalam hal ini berdagang ya saya wawancara orang tua yang berprofesi sebagai seorang pedagang, kemudian ada yang sebagai TNI atau Polri ya, yang merantau maksud saya, dan juga ada yang memang orang yang di rumah saja kesehariannya. Dan ternyata dari empat dimensi latar belakang itu memang memunculkan beberapa hal yang memang membedakan pola asuh dan juga pendidikan mereka pada anak-anaknya. Nah, ini juga sehingga efektif saya kira untuk diteliti pada saat itu karena melihat sampelnya pada saat itu keterbatasan. Berarti bisa disimpulkan bahwa eh, kenapa kemudian anak-anak itu tidak mampu di usia mereka yang sudah balik, kira-kira seperti itu ya, yang sudah dikenai hukum syara ketika mereka meninggalkan sholat maka akan dikenakan dosa, mereka belum sadar dengan hal tersebut. Nah, ternyata memang ada campur tangan sedikitnya dan juga peran orang tua yang tidak maksimal dalam hal itu. Nah, Hmm. sehingga diharapkan dengan adanya buku ini bisa menambah hazanah ya wawasan untuk orang tua maupun untuk ya anak sendiri mungkin ya untuk melakukan beberapa perbaikan dalam diri mereka masing-masing yaitu untuk membekali diri orang tua dalam hal pendidikan anak termasuk untuk menyadarkan anak-anak juga bahwa pendidikan sholat ini memang penting dilakukan sejak saat dini. Tujuannya apa? Ketika saat mereka sudah balik atau sudah dikenai hukum syara, maka mereka bisa melakukan sholat itu dengan terbiasa. Kira-kira seperti itu. Oke, wow, luar biasa banget. Mas Fahmi sudah sangat detail menjelaskannya. Oke, berarti dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Fahmi ya, dari latar belakang, alasan dan lain sebagainya gitu ya. Terus ini kan berarti sudah bisa ditarik kesimpulan nih sebenarnya ya Mas Fahmi bahwa buku ini tuh memang mengajarkan untuk bisa disebut sebagai parenting ya, parenting yang Islami gitu yang mengajarkan fokusnya tuh untuk anak ini agar mau sholat gitu ya. Tapi eh, kenapa Mas Fahmi ini pada akhirnya tuh memilih untuk judul membangun fondasi keagamaan gitu? Kenapa tidak memilih untuk judul kayak tutorial mengajarkan anak sholat? Nah itu kan lebih kayak mudah ya Mas Fahmi ya. Eh, sedangkan ada nggak sih kayak kekhawatiran ketika pemilihan judul ini takut nggak nyampe nih sama pembaca gitu untuk memahami bahwa oh buku ini sebenarnya parenting loh gitu, parenting yang khususnya untuk anak-anak. Orang kan kadang kayak melihat gambar ya, Mas Fahmi ya, visualnya doang kan kayak oh ya udah gitu, tema anak-anak nih keagamaan gitu. Tapi takut nggak nyampe itu ada kekhawatiran nggak sih Mas Fahmi gitu? Ya, Bang Sam. saya optimis ya ketika sebuah produk dipasarkan pasti akan selalu ada yang mencintai produk tersebut kira-kira seperti itu. Tergantung pasarnya sendiri mungkin nanti seperti apa. Kenapa saya memilih judul Membangun Fondasi Keagamaan? Karena memang ya sholat ini merupakan fondasi gitu kira-kira tihangnya agama. Kalau Islam ini ingin tegak ya salah satunya bangunannya itu harus ditopang dengan sholatnya. Sehingga pemahaman kita dalam rukun Islam sendiri kan Islam itu dibangun atas lima perkara. Rasulullah mengatakan bunyal Islamu ala khamsin, bangunlah Islam dengan lima perkara. Yang pertama yaitu syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan juga Muhammad sebagai utusan Allah. Kita final dengan hal itu bahwasanya setiap muslim harus melakukan
eh, atau mengucapkan dua kalimat syahadat itu ketika memilih untuk memeluk agama Islam. Yang kedua yaitu wa iqamis shalah dikatakan dalam hadis, yaitu mendirikan sholat. Yang ketiga baru wa itaiz zakat wal hajj wa shaumi Ramadan. Jadi bangunan Islam ini akan sempurna manakala ditopang dengan sholat itu sendiri. Yang mana kita tahu bahwa ya sholat itu kan merupakan tiang agama. Sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Ketika sebuah bangunan tidak ditopang dengan apa penyangga, kira-kira seperti itu, maka yang terjadi adalah keruntuhan dari Islam itu sendiri. Dan kita tahu mungkin dengan adanya maraknya kasus-kasus anak-anak remaja, mulai dari tawuran, ya, kemudian hal-hal yang lumrah mungkin sekarang sederhananya anak-anak SD itu sudah merokok, ya, dan itu merupakan hal yang biasa mereka lakukan tanpa ada rasa malu sedikit pun. Nah, ini adalah salah satu cermin bahwa ketika ibadah yang paling utama yaitu sholat ditinggalkan, maka seperti itulah bangunan Islam akan mulai luntur, kira-kira seperti itu. Dan kehancuran dari Islam itu sendiri akan nampak ketika orang-orang sudah mulai lalai dengan masalah sholat itu sendiri. Dan saya menggarisbawahi betul bahwa tugas orang tua itu adalah melaksanakan amanat Allah, yaitu anak itu kan sebagai amanat ya, dan juga orang tua berkewajiban memberikan pendidikan pada anaknya. Nah, sehingga tugas keluarga ini adalah meletakkan dasar-dasar dari pola kepribadian anak untuk memiliki nilai dan norma dalam keseharian mereka. Nah, hal ini kemudian saya kenapa tertarik membangun judul Fondasi Keagamaan, karena ya tadi sholat itu bagian terpenting dari masalah ibadah. Kita melakukan zakat, haji sekalipun, tapi ketika tidak dihiasi dengan sholat, maka tidak ada tidak ada nilai untuk ibadah-ibadah yang kita lakukan itu sendiri. Nah, sehingga letak dasar dari pondasinya, saya kira itu penting bahwa ini sholat ini menjadi salah satu pilar yang utama yang harus diajarkan oleh orang tuanya secara langsung, kira-kira seperti itu. Dan kemudian apalagi ya dengan melihat situasi terkini lah, saya kira membangun pondasi keagamaan itu menjadi salah satu judul yang sangat-sangat relevan dengan karya yang saya buat ini, kira-kira itu. Oke, wow, luar biasa. Berarti kita masih fokus balik lagi ke judulnya nih, Mas Fahmi ya. Tapi dari yang udah disampaikan sih memang sangat setuju banget, betul karena dengan adanya mungkin fondasi gitu ya, judul fondasi itu berarti memang fokusnya itu sholat itu memang penting dan memang bagian dari agama kita ya, agama Islam untuk harus ditegakkan gitu. Tapi kalau kita fokus lagi ke genre bukunya nih. Ini kan sekali lagi parenting gitu loh ya, Mas Fahmi ya. Parenting yang memang berbasisnya tuh Islami gitu. Nah, apa sih yang membedakan dari buku parenting Mas Fahmi yang ini gitu ya, membangun fondasi keagamaan dengan buku parenting di luar sana yang kita tahu yang Mas Fahmi banyak banget gitu, dan lain sebagainya. Tapi apa sih yang membedakan versi di luar sana dengan versi Mas Fahmi? Apa yang benar-benar ingin disampaikan atau goal fokus dari buku ini selain memang ia mengajarkan anak-anak untuk sholat gitu, memperkenalkan atau menyadarkan orang tua untuk pentingnya sholat ini gitu. Silakan Mas Fahmi. Ya, untuk novelty dari buku yang saya tulis ini, kira-kira yaitu adalah bagaimana kemudian tipsnya itu sangat ditulis dengan praktis. Hanya 7 teori yang dikemukakan di situ dan itu berdasarkan dengan hadis. Di luar sana, buku parenting memang betul-betul memuliakan fitrah anak, sama dengan buku yang ini. Tapi saya kira ini mengesampingkan hal-hal lain yaitu tentang masalah kekerasan. Bahwasanya ada hadis yang saya kutip ya di halaman 60, mohon maaf, 107 ya. Itu ada hadis yang saya kutip dari hadis Abu Dawud nomor 495. Di mana dalam hadis itu dikatakan bahwa ketika perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat. Apabila sudah mencapai usia 7 tahun dan apabila 10 tahun, 7 atau sampai dengan 10 tahun ketika dia meninggalkan dan tidak melakukan, maka pukullah ya. Jadi memang parenting yang dilakukan itu tidak hanya sekedar untuk memberikan nasihat saja, melainkan
perlu adanya tindakan-tindakan nyata yang dilakukan. Sebagaimana dalam teori Prof. Tafsir sendiri dikatakan bahwa ada 7 teori yang sangat efektif ya. Dan 7 teori ini teori yang sangat sederhana sekali kira-kira seperti itu. Yang pertama yaitu bagaimana kemudian peran orang tua itu bisa memberikan contoh atau teladan yang baik bagi orang tua, bagi anak yaitu uswatun hasanah. Kemudian melakukan pembiasaan secara rutin. Pembiasaan itu dalam arti bukan hanya sekedar memerintahkan saja, nah ayo ke masjid, tapi mengajak secara langsung. Nah, ayo ke masjid dengan Bapak. Itu mengajak gitu kan. Nah, sudah sholat belum? Bukan bertanya, tapi nah, ayo sholat bareng Bapak. Nah, jadi teorinya lebih apa ya menyentuh pada nilai-nilai yang betul-betul memang orang tua itu hadir secara langsung tanpa melakukan apa ya Memerintah perintah gitu ya Bang. semata-mata gitu kira-kira, melainkan berupa ajakan. Seperti contohnya yang ketiga yaitu menegakkan disiplin. Nah, disiplin ini kan bukan hanya sekedar kemudian kalau kita lihat buku-buku parenting yang umum itu lebih cenderung pada mengajak ngobrol anak gitu ya dan seterusnya. Tapi di buku saya ini memang ada ya perintah dari Nabi sendiri, fadribuhum, pukul anak itu ketika memang tidak melakukan sholat di usia 7 sampai dengan 10 tahun. Di mana 7 tahun itu kan sebetulnya anak itu belum 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 mencapai usia balik ya. Jadi Mm-mm. masih masih belum balik, tapi ada kewajiban bagi orang tua untuk memukul anak tersebut dengan tujuan yaitu untuk memberikan kedisiplinan pada anak ketika anak tidak sholat, maka orang tua boleh memukul tapi dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Pukulan yang dimaksud di sini adalah bukan hanya pukulan semata-mata dengan tangan, melainkan pukulan secara psikis juga mungkin ya, psikologi dan lain seterusnya. Misalkan memberikan pemahaman bahwa nak kalau nggak sholat nanti kata Allah begini loh, fawailul lil musallin. Orang-orang yang lalai dalam sholatnya itu mendapatkan neraka wail kan kira-kira seperti itu. Nah, dan kemudian teori yang keempat yaitu memberikan motivasi atau dorongan, di mana orang tua juga perlu mengajarkan dan melakukan apa ya refleksi pada anak-anak bahwasanya orang tua diminta duduk bersama dan di situ sudah ada cara-cara efektifnya ya, duduk bersama kemudian diterangkan masalah akhirat ya kan, masalah surga dan neraka, kemudian masalah hal-hal yang didapatkan ketika anak melaksanakan sholat, hal yang didapatkan ketika meninggalkan sholat dan seterusnya. Kemudian juga di buku ini ada pemberian hadiah dan juga reward bagi anak-anak ketika melaksanakan sholat. Di mana anak-anak SD, TK mungkin ya, ini kan fokus pada usia dini, lebih cenderung senang dengan hadiah. Dan itu tidak masalah gitu pemberian hadiah. Misalkan hadiahnya itu bisa diberikan dengan dalam bentuk barang atau apapun, baik dalam bentuk pujian. Wah, anak soleh sudah sholat. Wah, anak soleh. Nanti ayo jalan-jalan sore kemana gitu ya. Itu contoh-contoh sederhana. Dan di apa teori yang kelimanya yaitu menghukum dalam rangka pendisiplinan. Jadi orang tua pun harus tegas dalam arti memiliki nilai apa ya yang sangat mengikat gitu. Ketika anak-anak tidak melaksanakan sholat maka harus ada hukuman yang terukur untuk anak itu sendiri. Misalkan ketika di sekolahnya sendiri ya, di sekolah IT yang saya teliti di sini, anak-anak ketika tidak melaksanakan sholat maka mereka menghafal satu surat, misalnya suratnya surat An-Naba ayat 1 sampai 20 ya, tidak full satu surat misalkan. Dan itu juga pendidikan di mana merupakan konsep pendisiplinan yang kemudian mendidik juga. Jadi tidak kemudian nggak sholat lari 20 keliling. Nah, itu kan nilai norma pendidikannya kurang ya. Nah, sehingga dengan norma pendidikan yang lain ditambah. Jadi dengan tidak sholat dia akhirnya dihukum untuk melaksanakan sholat dan menghafalkan surat dalam Al-Quran. Dan terakhir adalah yaitu suasana penciptaan suasana berpengaruh di mana orang tua juga penting memiliki apa pemahaman bahwasanya suasana atau nuansa rumah pun harus senantiasa nuansa yang agamis. Jadi jangan berharap anak kita sholat tapi sarungnya nggak dibeliin, pecinya nggak dibeliin, baju Tidak kokonya difasilitasi dilepas. gitu ya Mas Nah Fahmi gitu ya. kira-kira. Termasuk tempat sholatnya sendiri di rumah tidak ada kan gitu ya. Kita tahu Mm. bahwasanya di rumah-rumah itu ya ada saja rumah yang memang tidak layak saya kira dipakai untuk sholat karena mungkin terkesan berantakan dan seterusnya. Di mana kita seharusnya kan menyediakan mihrab tersendiri ya di rumah kita khusus untuk ibadah maupun aktivitas keagamaan orang tua dan anak di situ. Nah, jadi buku ini sangat sederhana sekali dengan dari 7 poin tersebut. Jadi tidak terlalu bertele-tele, hadis yang dikutip hanya satu, ayat Quran yang dikutip hanya 3, dan teorinya hanya ada 7. Jadi singkat, padat, dan jelas saya kira.
Oke, Gitu sih. wow. Berarti dari yang saya tangkap ya penjelasan dari Mas Fafi yang sangat-sangat detail banget gitu dan daging banget dan langsung pada inti pada buku ini. Berarti yang membedakan antara buku ini, buku parenting ini ya, buku parenting Islami ini dengan buku di luar sana itu mungkin kalau yang di luar sana tuh kayak masih begini loh pengertian ke anak itu masih dalam kayak cerita-cerita atau yang tahap yang mungkin tidak terlalu langsung detail yang mengarah ke orang tuanya juga gitu. Tetapi dalam bukunya Mas Fahmi ini bahwa di sini tuh tidak hanya diajarkan secara teorinya ataupun menghadirkan hadis atau sumbernya gitu, tapi memang diberikan contoh sekaligus bahwa kalau emang mau anak-anaknya itu bisa ada keinginan atau kesadaran untuk melakukan sholat sendiri gitu ya, tetap orang tuanya tuh diberikan contoh juga dalam buku ini untuk tidak hanya memerintah kasarnya gitu ya, tetapi dihadirkan bareng, ayo ini loh, ayo nak sholatnya gitu. Dan di Ya, situ ada di dalam buku ini gitu ya Mas Fahmi ya. betul. Cara efektifnya dituangkan di situ. Mm-mm. Cara-caranya. Oke, ini tadi dari awal sampai di pertanyaan yang nggak sadar udah ada di ujung-ujung banget nih Mas Fahmi ya, dan semuanya sangat-sangat detail, bagus, lancar. Berarti pasti nggak mungkin dalam suatu karya itu kan mulus-mulus aja ya Mas Fahmi ya. Pasti Betul, ada betul. suatu kendala dan lain sebagainya. Kira-kira nih, kalau pertanyaannya apa ya, di luar dari ini tapi masih berkaitan dengan ini gitu ya. Kalau dalamnya pasti udah ini banget lah Mas Fahmi udah tahu banget karena ini kan karyanya Mas Fahmi dan sudah ahli di bidangnya. Tantangan tersendiri nih Mas Fahmi gitu. Apakah ketika dalam riset atau yang paling mengingatkan Mas Fahmi di karya ini tantangan tersendiri itu apa sih gitu? Boleh silakan Mas Fahmi. Ya, yang pertama yaitu tantangan yang cukup sulit saya hadapi pada saat itu Hmm. adalah bagaimana kemudian meminta atau mengkonfirmasi jawaban pada orang tua. Karena Hmm. memang saya kan berfokus pada konsentrasinya pada hadis Abu Dawud tadi ya. Jadi Hmm. hadis Abu Dawud itu mengajarkan apa, kemudian dikutip teorinya seperti apa. Nah, sehingga banyak memang orang tua yang berlatar belakang yang tadi saya sebutkan itu tidak memahami secara khusus hadis yang dikaji ya sehingga mereka sendiri memang agak kesulitan pada saat itu untuk menuangkan jawaban-jawaban. Jadi pada saat itu saya harus menjelaskan dulu, memberikan apa ya, katakanlah misalkan pengetahuan awal tentang hadis dan seterusnya gitu ya, bahwasanya orang tua tahu nggak sebetulnya kalau ada kewajiban untuk memukul. Ternyata memang tidak sepenuhnya orang tua itu memahami dan sampel dari keempat orang ini saya kira cukup mewakili ya bahwasanya ya dimensi keagamaan dari orang tua itu sendiri memang tidak sepenuhnya utuh dimiliki karena mungkin dengan latar belakang yang juga tidak berkonsentrasi pada masalah agama dan mungkin menyekolahkan ke IT itu mereka salah satunya adalah ya keinginan untuk merubah nasib anak-anak mereka kira-kira seperti itu. Jadi kesulitannya memang ada di proses wawancara untuk menggali data dari orang tua. Kalau dari anak saya kira memang lebih mudah ya. Pada satu Hmm. anak-anaknya yang usianya ya kelas 4 SD, 5 SD yang saya wawancara, anak-anak bapak dan ibu yang saya wawancara gitu. Jadi orang tuanya jawab seperti apa, kenyataan di anaknya seperti apa. Dan memang ada hal-hal yang tidak sinkron dari hasil jawaban tersebut, tetapi ketika dikonfirmasi ulang ya keduanya bisa diambil jalan tengahnya lah kira-kira seperti itu. Hmm. Jadi sulitnya memang bertanya tentang masalah hadis itu sendiri. Bahwasanya orang tua itu tidak sepenuhnya memahami ya konteks Al-Quran maupun hadis. Jadi mereka lebih cenderung ya nyuruh sholat gitu ya akhirnya dan seterusnya. Tapi tidak mengajak secara langsung dan juga Hmm. dasar keagamaannya memang belum sepenuhnya mereka pahami. Itu sih kira-kira kesulitan yang Oke. didapatkan oleh saya pada saat Oh. itu. Oke, berarti sebenarnya ini ya Mas Fahmi ya, berarti sebenarnya dari orang tua yang mungkin bisa ditarik kesimpulan jawaban dari Mas Fahmi itu salah satu contohnya adalah dengan para orang tua apa ya menyekolahkan anak di sekolah yang berbasis Islam atau ke pondok pesantren, mungkin banyak dari orang tua yang kayak merasa ya udah kewajiban saya sudah gugur, yang penting kan saya menyekolahkan dan udah itu. Padahal sebenarnya tidak cukup sampai di situ gitu ya Mas Fahmi ya, tapi memang Betul. harus dari orang tua ada kesadaran penuh untuk hal tersebut gitu. Oke, Ya, oke, yang perlu. pertanyaan selanjutnya nih, Mas Fahmi ya. Kalau kita berbicara soal dari awal sampai di pertanyaan paling ujung banget ini udah hampir ujung banget nih Mas Fahmi. Ini kan berarti yang paling difokuskan itu kan para orang tua ya sebenarnya di Betul. buku ini tuh untuk mengajarkan kesadaran bahwa nanti ketika kamu punya anak atau mungkin ketika saat ini kamu punya anak
dan pengen memperbaiki cara pola pikir ibadahnya gitu, terutama sholatnya, biar anak-anaknya jangan sampai kayak orang tuanya, itu kan berarti memang fokusnya ke orang tua. Berarti kalau kita bicara soal target segmentasinya, apakah buku ini memang dikhususkan dibuat secara dari Mas Fahmi ini kayak emang buku ini untuk orang tua gitu, untuk orang tua atau calon orang tua gitu. Boleh silakan dikonfirmasi Mas Fahmi. Apa sebenarnya Ya. kayak enggak sih gitu? Sebenarnya untuk enggak cuma untuk para orang tua, tapi untuk mereka yang mungkin masih pelajar, mahasiswa itu boleh gitu. Boleh silakan Mas Fahmi. Ya, pelajar dan mahasiswa juga sangat efektif ya membaca buku ini dan ini sebetulnya targetnya tidak terbatas hanya pada orang tua saja kira-kira, Hmm. melainkan calon orang tua kan anak-anak mahasiswa itu kan calon orang tua. Saya ketika mengajar di kampus menjelaskan materi ini dan anak-anak mahasiswa itu sangat apresiasi, Antusias. kemudian bisa ya mengikuti apa yang ada dalam mereka dan ini merupakan bimbingan awal kira-kira ya untuk Hmm. mereka yang kemudian nanti pada saatnya akan menikah juga gitu kira-kira. Hmm. Jadi sebetulnya ketika pasarnya orang tua ya tidak salah, tetapi memang ketika ada calon orang tua ataupun halayak lah kira-kira umum ya, anak-anak remaja atau dewasa yang memang taraf mahasiswa, anak-anak SMA juga sangat efektif membaca buku ini, saya kira seperti itu. Oke, tapi maaf nih, Mas Fahmi ya. Tapi dari lubuk hati paling 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 ketika persiapan dari karya ini, sebenarnya Mas Fahmi itu sebagai penulis ya gitu, kacamata sudut pandang penulis terlepas dari memang buku ini cocok yang mana, tapi sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan Mas Fahmi melalui karya ini dan emang dari awalnya tuh seperti apa gitu. Di luar dari ini sebenarnya cocok kok gitu untuk yang masih belum jadi orang tua. Gitu. Silakan Mas Ya, Fahmi. yang pertama yaitu saya mungkin berniat atau itikad untuk memperbaiki apa ya pandangan orang tua gitu tentang khususnya ini kritik bagi orang tua yang memang sudah menyekolahkan anak-anaknya di sekolah itu dan merasa dia bebas dari apa dari Lepas tanggung kewajiban. jawab gitu, Ya, bukan? seperti itu. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa peran keluarga itu tidak hanya sekedar menyekolahkan saja, melainkan harus mendidik sampai dengan kan tidak ada akhirnya kan long life education kan kira-kira pendidikan Hmm. itu tidak ada akhir, melainkan orang tua juga memang perlu mendidik anak dalam konteks yang lebih luas yaitu bagaimana kemudian menyadarkan anak-anaknya untuk melaksanakan sholat lah ibadah yang sangat sederhana ditambah dengan ibadah-ibadah yang lain. Tapi mungkin nanti coming soon ya di ibadah-ibadah yang lainnya insya Allah ya Amin, gitu amin. seperti itu. Ya intinya itu sih keinginan saya untuk memperbaiki pandangan dan juga pola pikir orang tua bahwa menyekolahkan itu memang harus di yang terbaik gitu ya, tetapi tidak terlepas dari pendidikan orang tua itu sendiri. Jadi jangan pernah merasa bahwa dengan menyekolahkan itu kemudian kewajiban kita selesai, melainkan memang harus ditanamkan secara terus-menerus dengan kurikulum yang standar sesuai dengan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam ibadah maupun dalam kegiatan-kegiatan keagamaan dalam Islam. Kira-kira seperti itu sih. Ya Mas Fahmi, luar biasa. Terima kasih. Tapi ini ada satu pertanyaan nih Mas Fahmi nih. Satu pertanyaan yang mungkin agak sedikit kurang apa ya? Maksudnya kurang enak lah. Misalkan ini mah ya Mas Fahmi ya, ini kan mewakili dari para mungkin warganet netizen gitu ya kan. Mungkin pasti ada aja ya Mas Fahmi ya, ada pro dan kontranya gitu. Ya, Sebenarnya apa betul. yang disampaikan oleh Mas Fahmi sangat jelas, singkat padat jelas dan juga memang tujuannya juga sangat jelas gitu. Tapi kalau misalkan nih Mas Fahmi ya, ada pertanyaan nih dari warganet ataupun mungkin para orang di luar sana yang mengomentari buku ini. Ini kan kayak fokusnya untuk ini loh memberikan kesadaran dan lain sebagainya, terutama para orang tua atau calon orang tua gitu. Tapi ketika ada mungkin ini mungkin banget nih ya, mungkin ketika Mas Fahmi waktu riset juga mungkin ada apa enggak komentar yang kayak kamu mah enak misalkan ya, kayak begini begitu gitu ibaratnya kasarnya tuh kayak seperti ini loh harusnya sebagai kesadaran tapi ada komentar yang kayak tapi kamu tidak tahu nih posisinya saya sebagai orang tua yang benar-benar latar belakangnya tidak semudah apa yang bayangkan jadi kayak dengan menyekolahkan kan ya sudah gitu dan setidaknya saya sebagai orang tua tuh ya sudah memberikan apa ya memfasilitasi anak untuk sekolah itu kan mendidik gitu dan para guru juga harusnya mengajarkan gitu kamu tidak paham karena kamu misalkan gitu ya kan mungkin sudah menikah atau sudah atau belum tapi atau kamu sebagai seorang tua tapi kan tidak ada di posisi saya nih gitu yang repotnya luar biasa sebagai orang tua yang mungkin anaknya nggak cuma satu tapi banyak nah itu gimana tuh Mas Fahmi gitu
Ya, makanya dalam kehadiran buku ini, menyikapinya. ya kehadiran buku ini salah satunya yaitu memberikan Hmm, pandangan pada orang tua itu sendiri bahwasanya eh, teori-teori yang disampaikan di buku ini kan mudah-mudah sekali kan kira-kira gitu hmm, ya. Kayak memberikan hadiah gitu kan. Itu saya kira hal-hal yang sangat sederhana tapi bisa diterima dengan baik. Banyak kasus-kasus anak-anak yang broken home itu salah satunya hmm, ya memang karena ya peran orang tua yang tidak maksimal sehingga mereka mencari aktivitas di luar sana kira-kira begitu ya. Dengan baik yang negatif maupun yang positif tapi cenderung banyaknya kan yang negatif. Nah, justru di sisi lain ya kita saya khususnya gitu ya, ketika ada komentar miring seperti itu yang dialamatkan pada saya, setiap orang tua memang punya kesibukan, tapi tergantung prioritas kita saja sebetulnya. Orang tua yang sesibuk-sibuk apapun pasti akan punya waktu untuk anak-anaknya, kira-kira seperti itu. Jadi jangan sampai justru ada kecanggungan komunikasi antara orang tua dan anak. Dan salah satunya kan untuk mendalami hati anak-anak itu ya salah satunya perlu dengan pendekatan-pendekatan yang jitu kira-kira seperti itu ya. Dan masalah sholat ini adalah salah satu bentuk dedikasi saya pada masyarakat luas mungkin ya untuk menghadirkan solusi bagaimana kemudian komunikasi anak dengan orang tua itu bisa lebih baik. Salah satunya dimulai ketika usia dini diajarkan pada anak-anak untuk orang tua itu bisa mengajarkan secara langsung masalah ibadah, khususnya sholat ya dalam konteks yang lebih sederhana sekali. Ya kira seperti itu sih. oke Mas Fahmi, berarti solusinya adalah memang justru buku ini itu adalah jawaban dari komentar miring tersebut bahwa memang ya dengan membaca ini mungkin akan lebih tahu gitu ya, karena memang Iya. eh, sudah semuanya dibahas di sini. Tapi pertanyaannya ada lagi nih Mas Fahmi ya gitu ya. Nggak apa-apa Hmm. ya Mas Fahmi ya, sorry Iya banget nih silakan ini. silakan. Ini online kayaknya. Oke. Heeh. Ini nih, misalkan nih Mas Fahmi ya, dari awal kan sudah membahas nih bahwa buku ini kan memang membahas fokusnya untuk mengajarkan anak untuk sholat, tapi memang apa ya, ibaratnya ini juga buku untuk referensi atau menyadarkan para orang tua untuk lebih memahami, lebih aware gitu. Karena memang peran orang tua ini sangat penting untuk mewujudkan hal tersebut gitu ya Mas Fahmi ya. Ya. Tapi kalau ada pertanyaan seperti ini nih Mas Fahmi ya, apa sih gongnya gitu ya, gong dari buku ini atau yang paling ditawarkan buku ini, selain kita tadi sudah bahas ya apa yang membedakan gitu ya buku ini dengan yang lain, selain memang konsep di dalam buku ini kan menerapkan konsep dari pendidikan Profesor Ahmad Tasir ya, dan juga kesederhanaan buku ini yang tidak hanya teorinya gitu tetapi praktek-prakteknya dan hal-hal kesederhanaan lainnya. Tapi alasan kenapa sih orang ini setidaknya seumur hidup sekali tuh membaca buku dari Mas Fahmi ini gitu, terutama dalam membangun fondasi keagamaan untuk anak-anak, terutama fokusnya untuk orang tua juga gitu. Silakan Mas Fahmi. Ya, hakikatnya membaca buku ini sebetulnya belajar sambil menuai pahala ya. Mhm. Itu yang ditawarkan sebetulnya. Oke. Yang pertama belajar yaitu orang tua belajar tentang kurikulum pendidikan sholat anak usia dini gitu kan. Ini efektif bagi anak-anak di tengah anak-anak yang misalkan toddler ya. Kita tahu bahwasanya anak-anak toddler itu kan ya sibuk, Ribut gitu. sibuknya sangat luar biasa. Kenapa Betul. tidak kita arahkan gitu kan untuk justru ke kepoan mereka itu ya tentang dunia ini ya di salah satunya disisipkan materi tentang sholat kira-kira seperti itu. Hmm. Kemudian yang kedua, kenapa saya katakan menuai pahala ya memang dengan mengimplementasikan teori-teori yang ada di buku ini ya ini kan sesuai dengan hadis. Ketika kita melaksanakan itu dan berdasarkan dengan hadis maka Rasulullah menjanjikan akan ada pahala dari sunnah yang kita lakukan ya. Ketika pahala sunnah dikerjakan berarti man ahabba sunnati alaikum ini. Kata Nabi SAW ketika barang siapa yang mencintai sunnahku maka mereka adalah bagian dari diriku. Ya kita berharap bahwasanya dengan mengamalkan buku ini ya kita sedikit banyaknya memang mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Di mana Nabi mengajarkan atau menganjurkan pada kita sebagai orang Muslim, sebagai orang Islam ya khususnya para orang tua untuk mendidik anak-anak mereka sholat. Kan di hadisnya sendiri dikatakan ya bahwasanya Rasulullah berkata perintahkan anak-anakmu sholat ya kan Rasulullah SAW apa ini Dawud Sulaiman alaihim
Ya, muru auladakum bis sholah. Perintahkanlah anak-anakmu sholat. Ini kan perintahnya perintah Nabi, bukan perintah dari Hmm. seorang Fahmi Maulana ya. Jadi Ya. ketika kita memerintahkan anak kita sholat, berarti ya kita melaksanakan sunnah dari Rasulullah SAW. Bahwasanya kita mendidik anak-anak kita untuk melaksanakan sholat itu adalah bagian dari sunnah. Dan apabila telah mencapai umur 7 sampai 10 tahun, ketika mereka meninggalkan, maka pukul mereka. Kan kira-kira seperti itu. Itu kan salah satu sunnah yang diajarkan. Jadi mempelajari, membaca buku ini salah satunya adalah belajar dan juga menuai pahala. Itu kira-kira Mas. Oke, Mas Fahmi. Luar biasa. Terima kasih Mas Fahmi dan sudah tidak terasa ya sudah 30 menit berlalu mungkin lebih Ya, juga. betul. Tapi semoga apa yang sudah disampaikan oleh Mas Fahmi terkait buku Membangun Fondasi Keagamaan ini apa ya benar-benar sangat dijelaskan dengan lengkap, detail dan sederhana juga gitu. Tapi boleh nggak sih Mas Fahmi ada satu pertanyaan lagi ini terakhir nggak apa-apa ya Mas Fahmi yang Silakan, terakhir silakan. berarti sebelum Senang kita sekali saya. penutupan. Terlepas dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Fahmi ya terkait buku ini gitu kan dan sebenarnya sudah disampaikan juga tadi Mas Fahmi di awal-awal bahwa buku ini itu kan salah satu harapannya itu untuk menambah wawasan terutama orang tua agar dia tuh memiliki kesadaran penuh akan pentingnya sholat terutama untuk anak-anak juga gitu ya biar lebih aware gitu tentang sholat. Tapi sebenarnya harapan lubuk hati yang paling terdalam dari seorang Fahmi Maulana gitu ya sebagai penulis membangun fondasi keagamaan ini apa? Boleh silakan Mas Sofi. Silakan. Ya, eh, harapan yang sangat-sangat ingin dilaksanakan yaitu bagaimana kemudian buku ini bisa menjadi salah satu solusi yang alternatif kira-kira untuk para orang tua dalam membingkai keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Di mana eh, saya terus terang berdedikasi di dunia dakwah ini, harapannya adalah bagaimana kemudian ingin memberikan kesan yang cukup baik pada masyarakat halayak umum bahwasanya dakwah yang dilakukan itu tidak hanya cukup dengan dakwah bilisan atau dengan lisan saja melainkan yaitu dengan dakwah bil qalam yaitu dengan tulisan-tulisan dan ya harapan yang paling utamanya adalah bagaimana kemudian buku ini bisa dinikmati di pasar apa dengan sangat-sangat penuh apresiasi dari masyarakat dan juga mungkin satu saat berharap ada yang memang ketika tertarik dengan buku ini bisa mengundang secara langsung ya berdiskusi dan juga Amin. Amin. membedah buku ini dalam konteks yang lebih luas mungkin ya. Amin. Mudah-mudahan Betul betul. kira-kira itu sih Mas Ali. Dan terima kasih juga pada penerbit Adab ini yang sudah memfasilitasi dengan sangat-sangat luar biasa dari mulai fasilitas apa di awal sampai dengan buku ini terbit sangat-sangat diterima dengan baik dan saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan sukses selalu insya Allah memberikan banyak pahala jariahnya untuk para tim yang ada di apa Amin. penerbit Adab ya. Karena menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan terus berkembang, terus maju, dan insya Allah lebih baik ke depannya dengan hal-hal yang banyak mengapresiasi para penulis buku yang lain. Oke, cukup Mas Fahmi? Cukup, terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum. Sebelumnya terima kasih juga untuk Mas Fahmi karena sudah meluangkan waktunya untuk membedah karya yang luar biasa ini ya, buku membangun fondasi. Ini nanti detailnya ini karena cahaya ya Mas Fahmi ya, jadi tidak terlalu ini. Tapi nanti untuk detailnya Sobat Adab bisa lihat ya nanti di layar kaca teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Dan semoga Mas Fahmi harapannya apa yang disampaikan tadi juga bisa terlaksana terwujud termasuk salah Amin. satunya bisa menjadi apa ya wadah dakwah gitu ya Mas Fahmi yang Betul. melalui karya ini dan bisa memberikan banyak manfaat untuk sobat adat dan juga kita semua sebagai pembaca ataupun untuk dari Mas Fahmi juga sebagai penulisnya gitu ya. Amin. Dan sebelumnya terima kasih juga karena sudah menjelaskan bahwa memang buku ini ya Sobat Adab yang membangun fondasi keagamaan ini adalah buku yang sangat-sangat direkomendasikan karena ini juga buku salah satu jenis parenting untuk para orang tua yang memang berbasis Islamnya gitu. Dan di sini juga dijelaskan bukunya tuh tadi disampaikan oleh Mas Fahmi ya selaku penulisnya tidak sekedar hanya teorinya gitu, tidak hanya sekedar menghadirkan sumbernya diibaratkan sebagai kayak oh takut-takut ini perintah Rasulullah seperti ini gitu, tidak. Tetapi memang ada dasarnya,
ada alasannya kenapa hal itu memang harus diterapkan. Bahkan di situ juga dijelaskan secara detail bahwa salah satunya saya sangat setuju banget bahwa mungkin di luar sana banyak para orang tua yang sebenarnya hanya tahu bahwa oh apa ya, kita sebagai madrasah pertama sebagai orang tua dengan menyekolahkan saja sebenarnya sudah cukup. Nah, itu adalah hal yang salah sebenarnya ya Mas Fahmi ya. Dan Betul. juga mungkin para orang tua yang sebenarnya udah tahu kok bahwa anak yang di usia, terutama orang tua yang beragama Islam ya Mas Fahmi, punya anak di usia 7 tahun itu memang udah harusnya dipukul. Tapi mungkin ada orang tua yang nggak paham bahwa kalimat yang dipukul itu sebenarnya bukan yang kayak dipukul gitu ya Mas Fahmi ya. Ya, karena Betul, itu betul. larnya KDRT ya, kekerasan gitu. Tapi memang maksudnya adalah pemukulan dalam artian tuh memberikan secara psikis itu kayak omongan dijelaskan bahwa nanti kalau kamu nggak sholat nanti begini. Kayak gitu ya Mas Fahmi ya. Betul Terus nanti sekali. mungkin dengan pukulan yang kayak Rasulullah juga mengajarkan bahwa minimal 3 kali itu pun juga dengan jarak tertentu ya Mas Fahmi ya. Dengan Betul. tangan yang halus. Nah itu sebenarnya tuh banyak sebenarnya para orang tua yang hanya sekedar tahu tapi belum memahami betul apa maksud dari hadis tersebut atau sumber tersebut gitu ya. Makanya mungkin buku membangun fondasi keagamaan itu tidak banyak menghadirkan banyak hadis ini itu dan sebagainya yang malah membuat pembaca itu jadi kayak bingung gitu ya Mas Fahmi ya. Tapi memang kesederhanaan yang ditawarkan dari buku membangun fondasi keagamaan ini adalah salah satunya yaitu singkat, padat, jelas seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Fahmi tadi dan juga berikut dengan contoh-contohnya bagaimana sih seorang tua ini nggak hanya sekedar jadi orang tua menggugurkan kewajiban udah gitu tidak, tetapi menghadirkan diri sosok orang tua kepada anak itu harus seperti apa biar jangan banyak anak-anak yang mungkin broken home atau dia mencari hiburan ibaratnya Mas Fahmi ya di luar dari apa ya konteks keluarga gitu yang malah jatuhnya jadi hal-hal negatif gitu. Nah, aduh itu jangan banget ya. Jadi Sobat Adab, semoga segmen beda buku kali ini seperti yang sudah saya sampaikan di awal ini sangat spesial banget karena momennya pas ya di bulan suci Ramadan. Jadi mungkin masih ada kesempatan waktu untuk bisa memperbaiki ibadah kita sebagai orang tua untuk menyadarkan anak. Mungkin termasuknya menyadarkan anak juga dengan cara yang betul, dengan cara yang benar, cara yang baik itu seperti apa gitu. Dan buku membangun fondasi keagamaan ini adalah sangat-sangat direkomendasikan. Bukunya sudah terjual bebas, sudah ada, bukunya sudah tersedia di seluruh marketplace Indonesia ya, seperti TikTok Shop, Lazada, Tokopedia, Shopee, semuanya sudah ada termasuk di website resmi penerbit Adab dan juga website resmi Adab Store. Jadi untuk sobat Adab yang ingin membaca lebih detail, membaca lebih fokus bukunya seperti apa, seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Fahmi tadi, jangan lupa dicetak. Oke, jadi seperti ini. Nanti detailnya akan ditayangkan ya. Mas Fahmi, terima kasih banyak. Sehat selalu, sukses Sama-sama Mas selalu, Ali. dan mohon maaf ya Mas Fahmi kalau misalkan ada kekurangan dan kesalahan. Saya mewakili penerbit Adab, tim juga mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga Mas Fahmi sukses terus dan Amin. lancar terus hidupnya dan sehat juga. Amin. Amin. Terima Oke, kasih Mas Ali dan tim dari Penerbit Ada. Matur amin, nuwun. amin. Terima kasih juga Mas Fahmi. Oke, Sobat Adab, segitu aja videonya. See you next time on my video. Bye-bye.